fajar merekah di bumi Jombang, langit berseri disapu cahaya. Gus Irfan ramah berhati tenang, Menteri Haji berjiwa ulama. Embun pagi di pucuk savana, burung bernyanyi tanda bahagia. Gus Irfan Ketua Gemira Gerakan Muslim Indonesia Raya. Cukup apa lagi nih? Ya, tulap. Ya, jangan banyak-banyak ya, satu aja lagi. Langit berawan kini berseri, angin barat menyapa pelan. Gus Irfan dinanti santri, laksana rahmat turun dari Tuhan. Terima kasih kepada Pak Menteri sudah berkenan hadir di Nahdlatul Wathon. Semoga kita bisa bersinergi semuanya untuk umat dan semuanya untuk warga kita Nahdiyin Nahdiyat semua. Hadirin yang saya muliakan, para masyaikh, alim ulama, tuan guru, sesepuh Nahdlatul Wathon, para tamu undangan, mahasiswa, santri, santriwati, pelajar serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di lapangan Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani untuk menghadiri puncak peringatan Hultah Akbar Madrasah NWDI ke-90 dan haul pendirinya Ninida Ninida yang ke-28 dengan mengusung tema Momentum Kesetiaan, memperkokoh komitmen pendidikan kebangsaan dan kemanusiaan menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya muliakan, mari kita renungkan sejenak untuk apa kita hadir di tempat ini, untuk siapa kita berkumpul, dan apa arti pertemuan ini bagi sejarah bangsa. Kita hadir bukan hanya untuk euforia, kita hadir bukan sekedar mengisi waktu kosong, tapi kita hadir karena kecintaan kita kepada guru besar kita, Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sang pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kita hadir untuk mengingat perjuangannya, kita hadir untuk menjaga dan merawat sejarah. Sebab beliaulah kita mengenal agama kita, sebab beliaulah kita mengenal diri kita, sebab beliaulah kita mengenal cara berbakti kepada guru. Dalam wasiat beliau, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Hadirin yang muliakan, marilah kita menengok sejarah tahun 1934. Seorang pemuda yang gagah kembali dari Madrasah Salatiyah Mekah. Beliau pulang ke Bumi Selaparang Lombok bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan ilmu dan semangat dan visi besar. Beliau adalah Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, lalu beliau mendirikan pondok pesantren atau madrasah yang bernama Madrasah NWDI pada tahun 1937 untuk laki-laki. Dari madrasah inilah sekarang alhamdulillah Madrasah Nahdlatul Wathon dari Sabang sampai Merauke itu sudah berjumlah 2.400 madrasah di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon. Dan NBDI dan Madrasah NBDI pada tahun 1943 untuk perempuan. Bayangkan, di saat bangsa ini masih dalam cengkeraman penjajah,
seorang ulama muda sudah memikirkan pendidikan inklusif, pendidikan Islam moderat. Lelaki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan ilmu. Apakah itu langkah biasa? Tidak. Itu adalah revolusi. Itu adalah terobosan besar. Itu adalah tanda bahwa pendidikan adalah jalan kebangkitan. Beliau tidak berhenti pada pendidikan. Di masa penjajahan, beliau bersama guru-guru madrasah NWDI dan madrasah NBDI membentuk gerakan Al-Mujahidin, menjadikan madrasah bukan hanya ruang belajar, tetapi juga markas perjuangan kemerdekaan. Setelah cabang madrasah NWDI dan madrasah NBDI telah banyak, maka untuk mengakomodir madrasah-madrasah tersebut, pada tanggal 1 Maret 1900, berapa anak-anakku? Berapa tulab? 1900. Berdirinya apa? Organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Pada tanggal 1 Maret 1953, Nini Maulana Syekh mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang beliau memberikan nama Nahdlatul Wathon, yang artinya kebangkitan bangsa. Nama itu adalah doa, nama itu adalah janji, nama itu adalah tekad untuk membangkitkan bangsa, bukan sekadar spirit, apalagi omong kosong. Saudara-saudara abiturian dan pencinta Nahdlatul Wathon, mungkin ada abiturian NW yang bertanya-tanya, untuk apa kita setia kepada Nahdlatul Wathon? Ada yang bertanya? Mari kita mengingat, Nini Maulana Syekh mengarang sebuah hizib. Namanya apa? Hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau mendirikan sebuah tarekat. Tarekat apa namanya? Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Bahkan seluruh lembaga pendidikan yang beliau dirikan dicirikan dengan nama Nahdlatul Wathon. Ini menguatkan bahwa spirit perjuangan Nini Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid hanya akan hidup dan lestari di dalam denyut nadi organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon memiliki identitas dan karakter yang kuat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa orang yang NU tidak akan menyukai Nahdlatul Wathon kalau tidak mengenal Nahdlatul Wathon. Seseorang yang Nahdlatul Wathon tidak akan menyukai NU kalau tidak mengenal NU. Itu kata Bapak Menteri tadi. Itu yang sepakat dengan bahasa beliau. Semoga warga-warga Nahdlatul Ulama yang berada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, bisa lebih mengenal Nahdlatul Wathon. Kenapa yang sampaikan begini? Mari kita bersinergi. Kita bersama-sama menjadi anak bangsa. Kita sama-sama mempunyai hak di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya, kita bersama-sama mempunyai hak. Seandainya kita bisa seayun selangkah di dalam perjuangan untuk tanah air tercinta, insya Allah luar biasa. Untuk Indonesia Emas tahun 2045 itu bukan omong kosong, tapi itu akan terwujud dengan luar biasa. Spirit Nahdlatul Wathon tidak bisa hidup dalam tubuh yang menolak Nahdlatul Wathon. Tidak ada ruh yang bisa hidup tanpa jasadnya. Nilai-nilai spirit perjuangan itu butuh wadah, dan wadah itu bernama organisasi Nahdlatul Wathon. Oleh karena itu, Nini Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan di dalam wasiat beliau, wahai anakku kalian abituren, marilah bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren, sungguh enelah bapakmu yang tulen. Ya, mari kita bersama-sama kembali mengingat ya sumpah dan baiat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon. Bahkan bagi abituren Nahdlatul Wathon, berjuang melalui Nahdlatul Wathon adalah kewajiban, bukan sunnah apalagi jaiz. Mari perhatikan
dan buka kembali buku wasiat renungan masa pengalaman baru yang ditulis oleh Nenek Maulana Syekh. Bahkan beliau berfoto di tulisan tangan beliau di papan tulis yang ada kedua putri beliau, yaitu saya manggilnya Inak Keke, ya, kakaknya dari Umuna, Umi Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, berfoto dengan Umuna Al-Mujahidah As-Solihah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Saya tidak mau omon-omon seperti kata Bapak Prabowo. Jadi saya, kalau anak-anakku sering membaca buku wasiat, ada fotonya di situ. Ada fotonya. Sudah ngelihat anak-anakku? Sudah ngelihat? Berarti hanya dilihat saja. Saya bacakan isinya dari papan tulis tersebut. Peringatan penting, ini tulisan tangan beliau, pendiri Nahdlatul Wathon. Apa katanya di situ? Peringatan penting. Organisasi Nahdlatul Wathon, ciptaan Gelora NWDI dan NBDI untuk melebarkan sayap pendidikan. Karena itu wajib bagi benihan putra dan putri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah bersama-sama aktif membela dan memperjuangkan cita-cita Nahdlatul Wathon sekuat tenaga. Mereka yang fasib tidak aktif atau menghalanginya adalah meninggalkan kewajiban, dan meninggalkan kewajiban sendiri alias berdosa. Itu kata siapa? Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, Pancor 23 Ramadan 1976 Hijriah. Hijriah 1400 kayaknya di sini ya. Cuma ada salah ketik di sini. Dan 23 April 1957 Masehi. Ayahanda Al-Muhib Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani. Itu tulisan tangan beliau, nggih? Sudah dilihat semua ya? Di buku wasiat itu ada. Mari. Semua prinsip itu beliau wasiatkan adalah demi memastikan tersambungnya pipa keilmuan kita kepada Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tersambung sampai guru-guru beliau di Madrasah As-Salatiyah, di antaranya Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi, dan terus tersambung sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan organisasi ini juga atas perintah dari guru beliau, yaitu Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Saudara-saudara abiturien, pencinta dan para tamu undangan yang saya hormati, jika kita menyebut Nahdlatul Wathon, maka kita sedang menyebut pendidikan. Karena embrio Nahdlatul Wathon adalah lembaga pendidikan, yaitu Madrasah NWDI dan Madrasah NBDI. Pendidikan adalah jantung Nahdlatul Wathon. Pendidikan adalah napas Nahdlatul Wathon. Pendidikan adalah darah yang mengalir dalam setiap nadi perjuangan Nahdlatul Wathon. Dari madrasah-madrasah sederhana lahir ribuan ustadz, guru, dosen, pemimpin, bahkan aparatur negara. Dari ruang kelas kecil lahir tokoh-tokoh besar. Dari tinta dan kapur lahir perubahan yang sangat mengangkat derajat bangsa. Nenek Maulana Syekh dalam wasiatnya mengatakan, NW membuka lembaran sejarah, mengangkat derajat putra daerah, terbukti dalam diri anak dah menjadi ustadz dan guru sekolah. Dan banyak pula petugas negara menjadi penghulu, menjadi kepala urusan agama, pendidikannya, penerangan agama, peradilannya. Pendidikan DNW bukan hanya soal membaca dan menulis. Pendidikan DNW adalah tentang menanamkan nilai. Pendidikan DNW adalah tentang membentuk akhlak. Pendidikan DNW adalah tentang melahirkan generasi berilmu, beriman, dan beramal. Maka jika kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, jalan utamanya adalah pendidikan. Saudara-saudara abiturien dan pecinta Nahdlatul Wathon, NW tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga melahirkan penghulu, hakim, pejabat, guru, bahkan pemimpin masyarakat. Mereka lahir dari madrasah Nahdlatul Wathon. Oleh karena itu, pengurus, kader abiturien dan seluruh jamaah Nahdlatul Wathon harus bekerja saling bahu-membahu
membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas. Saudara-saudara abiturien dan pencinta Nahdlatul Wathon, NW juga membawa misi kemanusiaan. Alhamdulillah, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon sudah lengkap, sudah berada di 38 provinsi dan 4 perwakilan, bahkan 5 perwakilan di luar negeri. Nahdlatul Wathon hadir di banyak tempat. Ya, kami sebagai PBNW, jajaran pengurus PBNW bersama Masyaykhul Ma'had selalu berkeliling dari pelosok ke pelosok, baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Sudah kita berkeliling itu, Masya Allah, seperti kata Bapak Menteri tadi, perjalanan itu luar biasa kilo-kilonya. Bahkan 8 jam kita di jalan, tapi Alhamdulillah dengan niat perjuangan, dengan spirit perjuangan Nahdlatul Wathon, dengan kita sami'na wa ta'na, dengan kita memegang trilogi perjuangan, ini Maulana Syekh, kita tidak ada merasa lelah. Semuanya nikmat. Yang membuat nikmat itu adalah ketaatan kita kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon untuk menyebarkan Nahdlatul Wathon senusantara. Saudara-saudara abiturien pencinta Nahdlatul Wathon, Indonesia sedang memantaskan diri menuju tahun 2045, 1 abad kemerdekaan. Semua orang menyebutnya Indonesia Emas. Tapi mari kita bertanya, emas yang bagaimana? Apakah emas yang berkilau di luar tetapi rapuh di dalam? Apakah emas yang hanya indah di kata tetapi kosong isinya? Ataukah emas yang murni, kokoh, tahan uji dan membawa kejayaan? Jawabannya adalah generasi bangsa. Jawabannya adalah sekali lagi pendidikan. Karena hari ini kita merayakan hultah sebuah madrasah, sebuah lembaga. Akhirnya di sini kita berbicara pendidikan, ya. Mulai tahun ini, mulai saat ini, di dalam momen hari ulang tahun Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tidak ada lagi berbicara hal-hal politik. Mulai saat ini, sekali lagi di acara hultah Madrasah NWDI tidak boleh dicampur dengan hal-hal politik. Hal-hal politik nanti bisa dibahas di hari jadi organisasi Nahdlatul Wathon. Saudara-saudara abiturien pencinta Nahdlatul Wathon, sebagai respon terhadap visi Indonesia Emas tahun 2045, yang setelah banyak memikirkan bagaimana caranya bersama teman-teman tim riset di Nahdlatul Wathon, kemudian kami membuat sebuah konsep, ya. Konsep yaitu dengan 3 pilar: kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan penguasaan teknologi digital. Yang pertama, kecerdasan spiritual merupakan fondasi karakter yang membentuk insan paripurna. Dalam kerangka pendidikan integratif ini, tasawuf tidak diajarkan sebagai disiplin esoteris yang terpisah dari realitas, melainkan sebagai tasawuf akademik yang rasional dan kontekstual. Pendekatan ini memadukan ke dalam spiritual dengan kerangka berpikir ilmiah, menghasilkan generasi yang tidak hanya paham teori penyucian jiwa, tetapi mampu merefleksikannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kecerdasan intelektual merupakan manifestasi dari perintah Allah untuk membaca ayat kauniyahnya melalui pendekatan sains tauhid. Sains tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bertentangan dengan agama, tetapi sebagai metodologi sistematis untuk memahami kebebasan ilahi dalam semesta. Literasi sains dalam konteks ini melampaui sekedar penguasaan konten. Ia membentuk kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan generasi muslim tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga produsen inovasi. Penelitian dan riset dikembangkan tidak untuk sekedar mengejar prestis akademis, melainkan sebagai solusi untuk umat yang berdampak nyata dan memecahkan masalah kemanusiaan. Yang ketiga, penguasaan teknologi digital merupakan implementasi nyata dari ilmu untuk kemaslahatan umat. Dengan visi pendidikan ini, teknologi tidak dilihat sebagai alat netral, tetapi sebagai wasilah yang harus diarahkan untuk membangun peradaban. Konsep Touch for Ummah menekankan
pemanfaatan teknologi untuk memecahkan problem real di tengah masyarakat. Sementara digital, ibadah, mentransformasi cara generasi muslim berinteraksi dengan agama di era digital. Yang tak kalah penting, memastikan bahwa setiap terobosan teknologi tetap berada dalam koridor syariah, menghasilkan inovasi yang tidak hanya canggih tapi juga penuh berkah. Dengan menguasai teknologi digital, generasi kita tidak sekedar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pencipta peradaban digital yang berakhlak mulia. Jika ketiga pilar ini bersatu, lahirlah generasi emas, generasi yang beriman kuat, berilmu luas, dan berteknologi tinggi. Saudara-saudara, abituren dan pecinta Nahdlatul Wathon, sejarah telah memberi kita warisan. Nini da Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah menyalakan api perjuangan. Kini tugas kita adalah menjaga, memperbesar dan meneruskannya. Tanpa kesetiaan tidak ada pendidikan. Tanpa pendidikan tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada Indonesia emas. Maka mari kita kobarkan kesetiaan. Mari kita perkokoh komitmen. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045 bersama Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, anak-anakku semua, santri, santriwati Nahdlatul Wathon, tulab tolibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asyafiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Kalian semua diajar oleh murid-murid pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Para tuan guru Al-Mukarram tuan guru adalah murid-murid dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Untuk itu, mari tetap berpegang kepada trilogi perjuangan. Apa trilogi perjuangan anak-anakku? Tulab, lapah, lapah tulab, melim bekelor, laun ngendeng le panitia nggih. Apa trilogi perjuangan? Yakin, ikhlas dan istiqomah. Itu sebagai pegangan nggih. Kita yakin, kita harus yakini. Kita yakin kepada guru kita. Kita yakin kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau mendirikan madrasah Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Organisasi Nahdlatul Wathon. Kita lihat kesetiaan Umunah. Bagaimana putri dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, ya. Beliau dianggap pepadu oleh Nini Maulana Syekh. Beliau sangat luar biasa. Dari 6 pengurus wilayah semasa hayat pendiri Nahdlatul Wathon menjadi 21 pengurus wilayah. Beliau berkeliling dari Sabang sampai Maroke. Berapa didirikan sama Umunah? 20 berapa anak-anakku? 21. Alhamdulillah. Luar biasa perjuangan Umunah. Kemudian beliau mendirikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin yang alhamdulillah Bapak Menteri, pondok pesantren ini mempunyai luas tanah 24 hektar dengan 14 lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi yang alhamdulillah santri kami semuanya berjumlah 12.800 santri dan santriwati yang kami kelola di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Alhamdulillah semua ini karya Umunah. Makanya lapangan ini kami berikan nama dengan nama beliau, karena beliaulah pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin yang luar biasa. Alhamdulillah beliau selalu setia dengan pesan dari ayahanda beliau, Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang diminta untuk menjaga dan meneruskan perjuangan pendidikan di organisasi Nahdlatul Wathon. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan. Nanti pada akhir acara ya kita semuanya insya Allah akan membaca surat Yasin ya. Kita hadiahkan untuk saudara Syekh Majid Mudir Madrasah Salatiyah yang meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Itu saudara kembar beliau Syekh Majid namanya
Syekh Ahmad Mas'ud yang dibacakan Fatihah tadi oleh Tuan Guru Patihin pada akhir acara ini, karena kita sebagai santri, beliau adalah anak dari guru-guru kita, maka kewajiban kita untuk mendoakan beliau. Insya Allah kebarokahan dari Madrasah Salatiyah Mekah terus mengalir kepada kita semua di seluruh tanah air tercinta. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqratu Tsalitsata Asyar, Unshudah Kami Benihan Nahdlatul Watan, menyanyikan lagu Kami Benihan Nahdlatul Watan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.